Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah di hari ini. Sebelum kebaktian hari ini, Minggu 22 Agustus 2021 kita mulai. Mari bersama kita memperhatikan warta lisan berikut ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi,
menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri, dia melibatkan manusia bahkan alam semesta, dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat. Oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Demikian warta lisan yang perlu kami informasikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Marilah kita awali kebaktian kita dengan sama-sama bernyanyi Serikat Persaudaraan. Bersama
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengawali ibadah kita di hari Minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan bersaudara-saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu, ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat, dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras. Sikap orang bisa menjadi ekstrim. Situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin?
Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Ketika kami sebagai gereja hadir di tempat kami masing-masing, bukan berarti saat ini kami lepas dari persekutuan ataupun persekutuan kami menjadi tidak kuat. Sekalipun saat ini kami beribadah di tempat kami masing-masing, persekutuan kami tetap diikat oleh kasih Kristus dan kami tetap menjaga merawat persekutuan kami dengan cara kami bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan setiap hal yang dapat kami upayakan saat ini. Di tengah-tengah upaya kami untuk merawat persekutuan kami sebagai gereja, tak jarang kami berhadapan dengan situasi-situasi yang melelahkan, situasi-situasi yang menekan, situasi-situasi yang terkadang membuat kami merasa lelah. Maka dari itu ya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama di saat ini akan menguatkan kami sebagai jemaat GKI dimanapun kami berada saat ini, untuk kami dapat terus berjalan, berderap bersama sebagai satu kesatuan GKI yang Tuhan utus di tempat kami masing-masing untuk mewartakan kasih Kristus. Kami sebagai jemaat GKI memiliki semangat untuk kami menghadirkan kehidupan di tengah-tengah situasi yang mematikan saat ini. Di tengah-tengah situasi yang penuh pergumulan ini, kami mengupayakan kehidupan sehingga kehidupan yang Tuhan wartakan kepada kami dapat dirasakan oleh setiap orang yang saat ini menikmati dan merefleksikan iman mereka melalui ibadah ini. Kami memberikan diri kami untuk diperbaharui, ditegur dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama saat ini. Ini kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, satu kesatuan jemaat GKI yang siap untuk bersama-sama merefleksikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-56 sampai dengan yang ke-59 demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Umat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara-saudara, jika saat ini kita menikmati ibadah dalam suasana yang lapar atau agak lapar, maka saya mau membuat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian makin lapar lagi. Saya mau tampilkan sebuah gambar nih. Nah, sudah ada dua gambar.
Kira-kira mana yang dipilih oleh saudara-saudari sekalian? Yang kanan atau yang kiri? Yang gambarnya sayur atau yang menu all you can eat? Coba lihat menu all you can eat-nya, sangat menggoda ya bagi kita yang saat ini merasa lapar. Ada daging-dagingan, bukan daging-dagingan ya, daging betulan. Daging betulan yang siap untuk dimasak, siap untuk direbus dan tinggal kita makan. Atau ada yang memilih sayur-sayuran. Nah, mana yang kita pilih ini tergantung preferensi kita, tergantung kita lebih suka yang mana. Suka yang all you can eat model seperti di gambar ini atau suka sayur-sayuran. Nah, itu juga terkadang tergantung generasi. Ada generasi yang saat ini suka dengan makan makanan all you can eat seperti itu. Makan sebanyak-banyaknya, makan sepuas-puasnya. Nah, hal ini saya sampaikan di awal khotbah untuk menunjukkan bahwa kecenderungan kita untuk memilih makanan itu dapat menentukan kepribadian kita atau karakter kita. Bapak Ibu pernah mendengar istilah you are what you eat? Atau kamu adalah apa yang kamu makan. Salah seorang politikus dan juga pengacara dari Prancis dahulu kala sudah mengeluarkan sebuah gagasan, yaitu ceritakan kepada saya apa yang Anda makan dan saya ceritakan siapa Anda sebenarnya. Yang mencetuskan kalimat tersebut adalah Anselme Brillat Savarin. Kalimat ini sebuah hal yang mungkin cukup mengagetkan bagi kita ya. Ceritakan kepada saya apa yang Anda makan dan saya akan ceritakan siapa Anda sebenarnya. Masa sih kita dapat diketahui dari cara kita makan dan apa yang kita makan? Betul loh. Kecenderungan kita memilih jenis makanan tertentu atau jenis masakan tertentu itu dapat membentuk dan kadang menentukan kepribadian seseorang. Nah, contohnya generasi zaman sekarang ini kan hidup dikelilingi oleh makanan yang serba instan. Contohnya tadi all you can eat. Sekalipun ketika kita masuk rumah makan all you can eat, di situ disediakan alat untuk memasak dan kita harus memasak sendiri. Tapi bagaimanapun itu sudah setengah jadi. Kita hanya tinggal memasak dan kemudian kita bisa langsung memakannya. Tidak harus meramu bumbunya, tidak harus menyiapkan dagingnya, tidak harus memotong, membersihkan dan lain sebagainya. Yang kita lakukan adalah kita ambil dagingnya, kita masak, lalu kita makan. Instan bukan? Cepat dan praktis. Ada juga anak-anak zaman sekarang yang kesukaannya makan nugget. Tahu ya, nugget frozen seperti itu. Itu juga sangat-sangat instan. Nah, atau cara kita dalam kita memesan makanan saat ini pun juga cenderung sangat instan. GoFood misalnya, atau GrabFood, atau apapun itu. Zaman sekarang bertambah lagi Shopee Food. Ada yang sudah pernah pakai Shopee Food? Nah, memilih makanan yang serba instan ini itu juga membuat kita menjadi seseorang yang akhirnya melakukan segala sesuatunya ingin serba cepat. Contohnya kalau dahulu kita ingin makan nasi goreng saja, kita harus keluar rumah, kita harus antri, kita harus bayar sendiri. Di masa sekarang sudah ada berbagai kecanggihan teknologi tersebut. Ada fasilitas-fasilitas tersebut. Tinggal kita pesan, tinggal kita bayar, makanan ditunggu, tiba di rumah dan kita tinggal makan. Bukan berarti itu buruk, itu sangat baik di masa sekarang. Hanya saja kita perlu tetap sadar diri. Apakah ketika kita melakukan berbagai hal yang serba instan tersebut, baik memesan makanan instan ataupun memilih jenis makanan instan atau kita memilih berbagai makanan-makanan yang praktis. Nah, daya juang kita pun
tetap bertahan atau justru daya juang kita berkurang ketika ada segala sesuatu yang serba instan ini? Apakah daya juang kita ini masih tetap sama seperti ketika dahulu belum ada berbagai kemudahan tersebut? Makanan ini ternyata bukan hanya berpengaruh untuk pribadi sendiri. Ternyata makanan ini juga mempengaruhi komunitas atau masyarakat. Artinya makanan itu ternyata juga punya lingkup yang lebih luas daripada sekedar urusan pribadi kita saja. Salah seorang sosiolog bernama Emil Durkheim menyebutkan dan menegaskan bahwa makanan itu adalah identitas komunal seseorang atau masyarakat tertentu. Makanan itu menjadi sebuah identitas baik bagi dirinya sendiri maupun bagi komunitas dalam masyarakat. Kok bisa ya? Padahal itu hanya sebuah makanan. Iya, makanan itu ternyata dapat menyatukan seseorang. Dengan sebuah makanan itu mampu menghadirkan kebersamaan dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan kita makan satu jenis makanan yang sama, terlebih makanan tersebut punya ciri khas, orang langsung merasakan kebersamaannya. Contoh, jika ada saudara-saudara yang pernah merantau, saudara-saudara yang asli Purwokerto, lalu kemudian merantau ke Jogja atau ke Jakarta atau ke Bandung atau bahkan ke Surabaya yang semakin jauh. Dan ketika di sana ada yang jual mendoan. Apa yang Bapak Ibu saudara-saudara lakukan? Kemungkinan kalau kita kangen dengan kota kita Purwokerto, kita akan beli mendoan itu. Kemudian setelah kita beli, dan ketika ada orang-orang yang lain pun beli mendoan yang sama, kita mungkin akan bertanya, suka mendoan juga? Suka. Dan kemungkinan yang suka mendoan khasnya Purwokerto ya, kemungkinan orang Purwokerto. Nah, ini kan menjadi sebuah pembentuk identitas masyarakat tertentu, bukan? Oh, kalau mendoan itu khasnya mana? Purwokerto. Soto apalagi ragamnya banyak. Soto khasnya Sokaraja yang biasa kita temui di sekeliling kita. Pasti punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Kuah lalu ditambah bumbu kacang. Ada lagi soto yang lain. Soto di kota Bandung itu sangat berbeda dengan soto yang di Solo. Soto yang di Solo ternyata juga beda lagi dengan soto yang ada di Semarang. Tiap masyarakat dalam lingkup tertentu punya khas makanannya sendiri. Contoh lagi, sate itu dari mana? Sate. Ketika kita mendengar sate, masyarakat mana yang langsung terpikir dalam benak kita? Madura, Ponorogo. Nasi liwet, nasi timlo, mana yang langsung terpikirkan? Solo. Ternyata makanan ini membentuk identitas dalam suatu masyarakat tertentu, bukan? Makanan punya daya untuk mempersatukan seseorang dalam komunitas tertentu. Dan apa kaitannya dengan firman Tuhan yang kita baca di hari ini? Mari kita baca bersama Yohanes 6 ayatnya yang ke-54 dan juga 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita mau lihat. Dalam teks ini, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah sang roti hidup. Itu adalah identitas yang disampaikan Yesus kepada banyak orang yang saat itu mendengar. Dia berkata, akulah roti kehidupan. Barang siapa makan aku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Itu adalah identitas Yesus. Teks ini ingin menegaskan Yesus ini punya identitas. Untuk apa? Sebagai pribadi yang memberikan pengharapan dan juga tenaga di saat banyak orang saat itu menghadapi tantangan kehidupan. Dengan Yesus menegaskan bahwa aku ini adalah roti kehidupan. Orang di saat itu membayangkan, oh roti itu adalah sumber tenaga, sumber kekuatan. Kalau kita mungkin akan berkata, Yesus adalah nasi yang menghidupkan.
orang di saat itu Yesus adalah roti kehidupan. Karena ketika orang membayangkan kata roti, ada sebuah semangat. Ketika aku makan roti, aku akan punya tenaga. Terlebih Yesus berkata, roti kehidupan. Barang siapa yang makan roti itu, dia tidak akan mati, dia akan hidup selama-lamanya. Artinya ada sebuah pengharapan di tengah situasi yang menekan saat itu. Di tengah tantangan-tantangan umat percaya yang harus mereka hadapi saat itu. Artinya setiap orang yang memakan sang roti kehidupan itu, ketika Yesus menyerahkan dirinya, setiap orang yang memakan roti tersebut punya identitas sebagai pribadi yang percaya dan bersatu dengan Kristus. Ketika Yesus memberikan dirinya, dia mengatakan, aku roti kehidupan. Ketika orang merespon itu dengan memakannya, artinya roti itu sudah menyatu di dalam dirinya dan ada sebuah identitas yang baru. Artinya setiap orang yang memakan roti kehidupan itu punya identitas yang sama. Identitas yang langsung melekat saat orang memakan roti itu. Itu berbicara tentang identitas. Dan teks ini selain berbicara tentang identitas Yesus sebagai sang roti kehidupan yang juga melekat di dalam diri setiap orang yang memakannya, teks ini juga berbicara tentang kesatuan. Ketika seseorang memakan roti hidup itu, ada beragam banyak orang yang memakan roti kehidupan itu, maka dengan orang memakan roti itu bersama-sama, roti itu menyatukan tiap orang. Di saat itu roti itu menyatukan tiap orang, sehingga siapapun yang membaca Injil Yohanes itu punya kesatuan identitas. Oh, ternyata identitas kami sama. Sama-sama memakan sang roti kehidupan. Kamu makan, aku juga makan, dia juga makan. Oh, ternyata kita satu identitas, kita satu, kita sama. Kita dipersatukan oleh sang roti kehidupan. Ketika menjalani pergumulan, ketika menjalani tantangan sebagai sesama pengikut Kristus dan kita tidak sendiri, kita akan merasa lebih kuat. Terlebih bagi umat di saat itu, mereka kelompok Yohanes ini punya citra yang cukup buruk di mata masyarakat saat itu. Mereka diasingkan, mereka dianiaya, mereka dikucilkan. Mereka ada dalam suasana hancur. Itu pergumulan mereka. Dan ketika berada dalam situasi yang hancur, menekan seperti itu, ketika orang memakan roti kehidupan, mereka merasa punya pengharapan, mereka punya tenaga, dan mereka punya satu kesatuan, yaitu sama-sama kami orang yang memakan roti kehidupan itu. Itu identitas. Identitas yang dipersatukan oleh sang roti kehidupan. Ketika seseorang demi seseorang memakan sang roti kehidupan itu, ada sebuah harapan yang besar untuk bisa menyatukan komunitas di saat itu yang dapat membentuk rasa kebersamaan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan di teks selanjutnya kita juga melihat di ayat yang ke-57 dan seterusnya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita bisa lihat kata hidup yang kemudian saya beri tanda kurung sau. Seringkali ketika kita membaca teks ini, kita mengkaitkannya dengan kehidupan setelah kematian belaka. Kita mengatakan bahwa hidup selama-lamanya itu artinya setelah kita mati kita akan hidup selama-lamanya. Tapi dalam terjemahan ini dipakai kata sau, yang artinya itu bukan hanya berbicara soal kehidupan setelah kematian, namun hidup yang ditekankan dalam teks ini adalah hidup keseharian kita. Ketika orang sudah memakan roti hidup itu, ia akan hidup selama-lamanya. Mengapa ada kata selama-lamanya? Karena ketika orang sudah memakan roti itu, identitas Yesus sudah ada di dalam diri
seseorang yang memakan, maka dia akan punya semangat, dia akan menjalani hidupnya dengan bermakna, dia akan punya spirit untuk terus menjalani kehidupan di tengah tantangan iman sekalipun. Hidup yang dijalani bukan lagi hidup yang asal-asalan, tetapi hidup yang diperjuangkan setiap harinya. Hidup yang terus-menerus diupayakan untuk berkarya sekalipun ada tantangan yang banyak, ada tantangan yang berat. Itu arti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sebuah kata yang indah. Apa relevansinya, apa maknanya bagi kehidupan kita? Kita bersama-sama merefleksikan tema ini, berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Artinya kita sebagai umat percaya di masa kini, kita perlu menjalankan tugas perutusan. Mengapa kita menjalankan tugas perutusan? Seperti teks yang kita baca tadi, Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapa mengutus aku itu adalah Yesus. Bapa mengutus Yesus, dan ketika Yesus hidup oleh Bapa, sepanjang hidupnya kita lihat Yesus melakukan berbagai tugas-tugas panggilannya. Yesus berkarya di tengah segala tantangan, di tengah segala terpaan. Yesus terus-menerus berkarya. Hidup yang dijalani Yesus adalah hidup yang terarah kepada Sang Bapanya. Artinya, ketika seseorang ini memakan Yesus sebagai sang roti kehidupan, orang tersebut harus hidup oleh Yesus dan untuk Yesus. Dengan cara apa? Menjalankan tugas perutusan seperti Yesus menjalankan tugas perutusan dari Bapanya yang telah mengutus dia. Artinya, tugas kita adalah menjalankan tugas perutusan dengan menyadari bahwa identitas kita itu adalah identitas yang sudah dipersatukan oleh Kristus. Dengan kesadaran akan identitas ini, kita pun memperkuat kesatuan kita dengan sesama pengikut Kristus yang lain. Sesama pengikut Kristus yang lain pun telah memakan roti kehidupan itu. Kita sama-sama memakan roti kehidupan itu. Dan ketika kita sudah memakan roti kehidupan itu bersama-sama dengan pengikut Kristus yang lain, kita perlu memperjuangkan hidup kita dengan maksimal bermakna. Guna apa? Guna menjawab pergumulan bersama. Dan kalau kita merefleksikan kehidupan bergereja kita di saat ini, apa yang menjadi problem gereja di masa pandemi ini? Mari kita berefleksi bersama. Seringkali gereja-gereja secara umum mungkin ada yang berorientasi hanya pada jumlah viewer dan subscriber. Oh, yang view ibadah hari ini berapa ya? Semakin banyak yang melihat, semakin sukses. Apakah memang betul demikian? Kalau channelnya banyak yang subscribe, oh berarti gerejanya terkenal, gerejanya sukses. Bagaimana agar menjadi banyak viewer? Bagaimana agar banyak subscriber? Tampilannya harus menarik dong. Lama-kelamaan fokusnya adalah pada penampilan, pada konten yang dikemas sedemikian menariknya. Akhirnya fokus gereja pada viewer dan subscriber, lalu kemudian mempercantik, memperindah penampilannya terus-menerus. Tentu mempercantik, memperindah agar ibadah itu pun terlihat baik secara estetik, itu sangat baik dan tidak salah. Namun jika terlalu fokus hanya pada viewer, subscriber, dan fokus pada penampilan belaka, gereja menjadi lupa akan tugas panggilan sesungguhnya. Namun itu pun tidak bisa serta-merta menjadi sebuah kelalaian gereja belaka. Itu juga dipengaruhi dari cara setiap anggota jemaat dan umat yang mengikuti ibadah tersebut. Ketika sebagian besar umat, sebagian besar komunitas Kristen memiliki cara pandang gereja yang kurang tepat selama ini, maka itu juga pasti akan berpengaruh dalam kehidupan bergereja. Ketika setiap umat fokusnya hanya pada keindahan penampilan ibadah,
kecantikan sebuah penampilan ibadah, maka gereja pun akan terdorong ke arah situ. Hingga makin lama gereja lupa tugas panggilan sesungguhnya ditempatkan di tengah-tengah dunia untuk menjawab tantangan dunia. Jika kita berefleksi dengan sebuah pertanyaan pada diri kita masing-masing, mana yang menjadi fokus kita? Apakah kita fokus pada berbagai atribut penampilan, atau kita fokus pada panggilan gereja? Di masa pandemi ini, saya merefleksikan sebuah hal yang menarik. Ternyata di masa pandemi ini setiap anggota jemaat itu diajak keluar dari gedung gereja. Gedung gereja dikosongkan, namun gereja tidak kosong. Anggota jemaat dipaksa, saya pakai dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk keluar dari gedung gereja dan berkarya secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat saat ini, sudah ada rumah makan yang buka, berbagai kegiatan ekonomi sudah mulai jalan, namun gereja masih ada yang menjalankan ibadahnya secara online dan cukup banyak. Sangat banyak gereja yang menjalankan ibadah online. Artinya apa? Artinya kita memang diajak untuk keluar, melihat dunia dan berkarya di tengah-tengah dunia. Dan memang bukankah itu ibadah yang sesungguhnya? Ibadah yang ada di tengah dunia. Gedung gereja kosong, betul. Namun kita berperan sebagai pribadi-pribadi yang menunjukkan identitas Yesus dimanapun kita. Sebagai satu pribadi. Sebagai pribadi yang memiliki identitas Yesus dan menjawab tantangan dunia. Di tempat kerja kita masing-masing, di pasar, dimanapun kita beraktivitas di masa pandemi ini. Kita sebagai gereja, baik secara pribadi maupun secara komunitas, diajak untuk berperan sebagai gereja sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Kita menjawab tantangan dunia. Dan bagaimana dengan Gereja Kristen Indonesia yang saat ini kita syukuri sudah berusia 33 tahun. GKI memiliki identitas sebagai gereja, yaitu identitas Kristen dan Indonesia. Pergumulan Indonesia juga menjadi pergumulan GKI. Ketika GKI tidak peka, tidak mau ambil bagian di dalam pergumulan Indonesia, artinya GKI tidak menghidupi identitasnya sebagai Kristen dan sebagai Indonesia. GKI bukan cuma numpang tinggal di Indonesia. Indonesia bukan sebatas tempat di mana GKI tumbuh dan berkarya. Indonesia itu adalah identitas GKI yang tidak bisa lepas. Namun jika kita sebagai umat tidak peduli, apatis, cuek terhadap pergumulan Indonesia, artinya kita tidak menjadi lagi sebuah gereja Indonesia. Apa pergumulan Indonesia? Banyak, Bapak Ibu. Salah satunya adalah kesulitan ekonomi bagi beberapa pedagang kecil yang kerjanya mengandalkan pendapatan harian yang itu jumlahnya hanya secukupnya untuk hidup. Banyak pergumulan, namun salah satu di antara banyaknya itu adalah kesulitan ekonomi yang saat ini melanda pedagang-pedagang kecil. Apa yang bisa dilakukan GKI? Kemarin saya melihat salah satu story dari rekan saya, salah seorang pendeta GKI. Dan ini adalah karya secara nyata. Karya yang dijalankan secara komunal. Karya ini tidak akan mungkin terlaksana jika itu bergerak sendiri. Karya ini dapat terlaksana ketika ini digerakkan dalam sebuah persekutuan dengan menyadari bahwa kami punya identitas Yesus di dalam diri kami masing-masing. Kami perlu membagikan roti kehidupan yang telah kami makan untuk menghadirkan pengharapan dan juga tenaga bagi banyak orang yang saat ini sedang terdampak. Karya praktisnya apa? Karya praktisnya lihatlah ini. Nah, di situ kita bisa lihat ya, ada penjual kacang, jagung rebus, lalu penjual wedang ronde, penjual bakso bakar, dan macam-macam. Semuanya pedagang-pedagang kecil yang ada di pinggir jalan. Apa yang dilakukan oleh GKI, salah satu GKI, di tengah segala
kelemahan dan kerapuhan setiap GKI saat ini karena masa pandemi. Salah satu GKI ini terus-menerus mengupayakan kehidupan dan pengharapan bagi setiap orang yang terdampak secara ekonomi. Yang dilakukan mereka adalah mereka membeli satu pedagang kaki lima, barang dagangannya ya dibeli. Misalnya saya membeli kacang rebus. Ketika saya membeli kacang rebus senilai 10.000, kemudian saya beli lagi wedang ronde. Setelah saya beli wedang ronde, kacang rebus ini saya berikan ke orang yang menjual wedang ronde itu tadi. Bapak wedang ronde ini dapat kacang rebus untuk cemilan, saya dapat wedang ronde, dan juga bapak penjual wedang ronde ini pun mendapat uang dari ronde yang saya beli. Itu misalnya. Lalu kemudian saya sudah pegang ronde lagi nih. Saya beli roti. Rotinya saya terima, saya memberikan rondenya. Saya pergi lagi ke penjual siomay. Saya beri rotinya, saya terima siomainya. Begitu seterusnya proses ini berlangsung terus-menerus. Apakah proses ini hanya berjalan 1 hari 2 hari? Tidak. Proses ini menurut penuturan teman saya dilaksanakan selama masa PPKM, di mana masa PPKM ini adalah masa-masa yang paling sulit untuk mereka berjuang menghadapi kehidupan. Salah satu gereja ini menggerakkan sebagian besar anggota jemaatnya untuk membeli jajanan dari pedagang-pedagang kecil tadi senilai 10.000, lalu itu diputar. Nah, ini juga merupakan ibadah, sebuah ibadah secara nyata di tengah dunia. Artinya, yang seperti ini pun sebenarnya perlu diliput. Jadi ketika kita tadi melihat, ibadah secara ritual di gedung gereja yang kita jalani secara online saat ini, direkam, diedit dengan sedemikian rupa hingga menjadi baik, dan bisa untuk membuat jemaat di rumah merasa nyaman dalam beribadah, maka ketika ada program seperti ini pun proses beli-membeli tadi itu pun juga sebaiknya direkam, lalu kemudian diedit, dan itu pun juga perlu ditampilkan. Untuk apa? Untuk menggerakkan dan untuk memberi semangat, menghidupkan bagi setiap anggota jemaat ataupun orang lain yang melihat. Sehingga dengan orang lain melihat itu bisa menjadi inspirasi dan menggerakkan orang untuk berkarya juga. Dengan melihat orang bisa meniru dan bahkan mengembangkan. Yang seperti ini pun merupakan ibadah yang harus dikerjakan secara serius. Dan ini menjadi contoh nyata. Sebuah GKI berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Semuanya itu harus menjadi satu rangkaian. Berderap saja tanpa ada kasih, yang ada hanyalah perpecahan. Berderap dalam persekutuan kasih namun tidak ada karya akan menjadikan sebuah persekutuan itu persekutuan yang eksklusif. Maka dari itu, persekutuan itu perlu dijalani dengan kesederapan langkah. Dalam sebuah persekutuan yang dipersatukan oleh identitas Yesus, dan kemudian dengan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita masing-masing, kita mengusahakan karya secara konkret di tengah-tengah masyarakat. Dari sini kita bisa bersama-sama merefleksikan, you are what you eat. Apa yang kamu makan? Kamu adalah apa yang kamu makan. Jika kamu memakan tubuh Kristus itu ada di dalam dirimu masing-masing. Tubuh Kristus itu ada di dalam diri kita. Artinya kita memiliki identitas Yesus yang harus ditampilkan bagi banyak orang. Dan ini yang menjadi refleksi saya untuk GKI dan untuk kita semua. Ketika usia GKI makin bertambah, maka kepekaan terhadap pergumulan bangsa dan kepekaan terhadap pergumulan sosial harus makin bertambah. Dan kita sebagai anggota jemaat dan simpatisan, setiap orang yang memakan roti kehidupan memiliki identitas Yesus dan mengalami kesatuan dengan Yesus yang ditunjukkan dengan menjalani kehidupan bermakna dengan cara berkarya bersama dengan sesama pengikut Yesus yang lain, guna mengerjakan panggilan dan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini.
sama seperti Yesus yang mengerjakan pekerjaan Bapanya di tengah-tengah dunia. Selamat menyederapkan langkah kita di dalam sebuah ikatan persekutuan kasih dan karya untuk menjawab pergumulan dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita masuki saat teduh kita. Mari Bapak Ibu kita memasuki doa syafaat kita. Bersyukur untuk perjalanan iman gereja kami tercinta GKI. Perjalanan kami tentu tidak mudah sebagai gereja di tengah-tengah bangsa ini. Namun justru itulah yang menjadi sebuah tantangan untuk kami terus-menerus kerjakan. Tuhan menghadirkan kami di tengah situasi yang tak mudah, namun kami juga percaya Tuhan akan memberikan kami kemampuan sebagai gereja untuk mampu bertahan dan bahkan menjawab berbagai tantangan pergumulan yang ada di Indonesia. Kami bersyukur juga ya Tuhan, ketika di tengah-tengah situasi di mana saat ini kami masih belum dapat beribadah di gedung gereja. Dengan kecanggihan teknologi, kami dapat tetap berkumpul bersama, kami tetap dapat mengikuti ibadah secara online. Dan kami juga tetap dapat menjalin persekutuan kami dengan berbagai sarana, prasarana yang saat ini Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Kami memiliki berbagai media sosial yang dapat kami gunakan untuk menghibur diri kami dan juga untuk menguatkan sesama kami. Inilah Tuhan berbagai hal yang layak kami syukuri di tengah-tengah situasi yang muram ini. Ajar kami juga Tuhan untuk Engkau mampukan menjawab pergumulan masyarakat yang ada di sekitar kami dengan cara-cara sederhana yang dapat kami lakukan. Dan kami melakukan berbagai hal sederhana tersebut dengan cinta dan keterarahan hati kepada Tuhan. Kami percaya setiap kami mampu untuk kami menjawab tantangan pergumulan masyarakat dengan cara kami masing-masing dan dengan segala keberadaan diri kami. Dan saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi, ada banyak gereja yang juga memiliki pergumulan. Tuhan yang memampukan setiap gereja tersebut untuk bisa memaknai masa-masa pandemi ini sebagai masa di mana gereja perlu saling mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dengan persekutuan kasih yang didasarkan pada keterarahan kepada Kristus. Kami sebagai gereja tidak dapat berjalan sendiri. Kami sebagai gereja perlu bergandengan tangan dengan gereja yang lain, dengan pemeluk agama yang lain untuk menjaga, untuk memulihkan bangsa ini. Inilah yang menjadi tugas dan panggilan kami ya Tuhan di tengah-tengah Indonesia. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan mampukan kami untuk kami berkarya di tengah-tengah Indonesia. Dan kami akan menyempurnakan doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang akan memberikan persembahan dapat diberikan secara online dengan cara mentransfer lewat rekening gereja yang tercantum pada tayangan berikut ini. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Selamat memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudara, di hari yang berbahagia ini, kita sebagai gereja terus mengupayakan merawat persekutuan. Salah satunya dengan cara kita bersama-sama mengingat bahwa ada salah satu atau beberapa di antara anggota jemaat kita yang berulang tahun. Apakah ada yang berulang tahun? Jika ada yang berulang tahun, mari rayakan di tempat kita masing-masing dan saling menguatkan serta berilah salam yang menguatkan untuk saudara kita, anak kita, orang tua kita, teman-teman kita yang berulang tahun di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati.
Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya. Dan mari untuk meneguhkan dan menguatkan perjalanan iman kita, perjuangan iman kita, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, sehingga dengan hati dan pikiran yang damai, hidupmu senantiasa menjadi berkat.